Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing untuk tanggal 27 Agustus 2021. Jadi nggak berasa banget nih teman-teman ya, kita udah mau masuk penghujung Agustus, September, gitu kan, udah Oktober, November itu udah nanti kita dengar istilahnya window dressing. Jadi waktu cepet banget. Ya saya harap teman-teman semua yang udah belajar, apalagi yang terus stay tune nonton video morning briefing ini dari awal, dari dulu sampai sekarang, itu dapat banyak ilmu ya. Karena waktu berjalan cepat, kalau di setiap kesempatan, di setiap momen kita nggak bisa minimal ambil hikmah, ambil positif untuk pembelajaran kita di pasar saham, itu sangat sayang sekali ya. Dalam bentuk loss pun itu bisa jadi kita punya experience untuk kedepannya. Jadi manfaatkan dengan baik waktu yang ada, dan jangan lupa tetap berbuat baik. Oke, nah tanpa perlu panjang lebar, saya akan rekap dulu trading down kita di hari ini seperti biasa. Ya, untuk rekam resmi kita memang nggak ada yang hit profit, malah ada yang kena cut loss, yaitu BNBA. Jadi BNBA itu kita kena cut loss, ya menu sore kita kena cut loss terpaksa 3%, 2%. Lalu berikutnya yang cut loss sih belum ya, kayaknya belum ada lagi. Tapi yang posisinya kurang jalan atau belum jalan itu ada. Ya, cuman memang rekapan trading kita tuh udah tipis, saham-sahamnya udah nggak banyak. Karena kita fokus member VVIP 1-2 minggu ke depan kita main IPO. Nah lalu berikutnya ini terkait luck. Ini saham ada cek sahamnya ARA ya. ARA gak sih? Saya sih kena TS ya. Jujur saya kena TS, jadi saya udah nggak pegang. Oh, closingnya ARA. Bagus lah. Di grup free saya juga sudah share tadi pagi sesi 1. Jadi Anda kalau buat belum join Telegram kami silakan. Gak usah join VVIP, nggak apa-apa. Join grup free-nya, kita bisa discuss bareng di sana. Ya adalah ini saya share tadi di jam 10.24. Anda kalau nggak percaya bedah saja di jam 10.24 itu di mana sih? Kalau nggak salah di sini ya. Belum terlalu jalan 10.24 itu. Oh, bentar. Kok jadi 10.26 ya? Ini loncat apa gimana ya? Oke, ini tanggal 26 bener kan? Ya intinya sih untuk luck belum terlalu jalan. Ya tadi kurang lebih berarti di sini lah ya. Di 10.2. Oh, loncat ya. Ya pokoknya di antara ini gerak langsung. Sesi 2 baru digas lagi. Ya itu untuk luck. Lalu kita ada juga fire. Ini saya udah share di tanggal 24 kemarin, di hari Selasa gitu ya. Target 500 ke atas, Anda cek fire. Ini for information, fire bisa masuk watchlist untuk Anda juga ya. Jadi untuk besok teman-teman fire ini bisa jadi watchlist untuk teman-teman. Fire ya, fire, luck itu bisa untuk copet-copet. Ini masih menarik ya. Target saya 500 kawal ya, kita beli itu di bawah 490. Lumayan, tadi kita sempat TP, saya pribadi TP di 510-an, 510, 515, dapat sekitar 4%, 6%. Ya itu udah lumayan banget. Lalu ini sebenarnya warannya udah lama kita rekom, nggak jalan, bahkan posisi minus. Tapi di sana saya bilang mau keep aja, udah keep cicil terus di bawah 10 sampai tahun depan. Dan Anda cek Luciwe hari ini naik bahkan hampir beggar. Ya, ini kan dapat nih 10 tuh selalu dikasih dari kemarin. Dan beggar. Kebetulan Lucy-nya juga gerak ya. Menarik nih. Teknikal Lucy menarik. Mungkin karena PPKM level udah diturunin, jadi ya ibaratnya kalau berita udah mulai dikait-kaitin lah. Nah, kalau dia bisa breakout 47, 46, wah ini bagus banget untuk Lucy. Nah, ini bisa pantau. Kalau Lucy-nya masih di-push, tidak mungkin Lucy W-nya juga bisa lanjut naik. Ya tadi highest-nya di 19. Gitu. Member banyak yang TP, alhamdulillah. Ya, dan saya pun rekom waran juga sering. Jadi Anda mau waran di VVIP ada. Anda mau IPO, kita ada project. Dan mungkin nanti project waran soon akan menjadi project annual kita. Ya. PTS, project tech stock, wah itu udah cuannya udah gila banget. Jadi project-project ini akan mendukung Anda join di VVIP.
Yaps. Lalu udah sih. Buat yang mau join VVIP silakan ya. 1 bulan juga boleh, karena 1 bulan ke depan kita akan banyak IPO. Jadi sayang sih kalau teman-teman gak join, atau mau coba seminggu dulu juga nggak masalah. Lalu bisa join Telegram kami, nanti chat ke staff silent untuk regis. Jangan lupa download kita punya mobile apps juga. Dan buat yang belum update, silakan update versi terbaru, karena kita udah reduce dari laggingnya dan beberapa bug yang terjadi di aplikasi. Oke, nanti win rate bulan Agustus kita share ya. Yang jelas win rate bulan Agustus kita nggak sebaik bulan Juli pasti, karena banyak cut loss. Ya, tapi overall itu masih win rate. Nggak tahu sih, saya belum cek, tapi mungkin minimal harusnya 80% masih ada. Ya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk berikutnya ke pembahasan dari market. Hari ini inflow asing sekitar 200 miliar atau 300 miliar. Kita cek. Friend yang di Lego gitu ya, beserta yang lainnya. Tapi Friend penyumbang terbesar. Tapi kalau kita lihat overall sih oke ya. BBCA dari yang inflow, dari yang outflow jadi inflow. Tadi market juga ketarik tuh gara-gara siapa? BBCA. Jadi BBCA ditarik terus. BABP asing masih akum, Buka asing masih cicil, Telkom masih masuk. Jadi so far sebenarnya agak aneh kalau market mau di-dump. Kenapa? Karena memang sih secara sentimen potensi memang market kena koreksi yang cukup sehat. Namun kalau dari sisi foreign-nya ya, dimana dari year to date, bahkan dari awal Januari sampai sekarang itu asing total inflow. Inflow-nya udah belasan triliun. Jadi sebulan kemarin pun masih inflow. So harusnya menurut saya ya, market harusnya dijaga. Nah cuman yang dikhawatirkan, oke, market dijaga. Siapa yang dijaga? Yang ditakutkan yang dijaga cuman BCA. Sekarang ada Arto, ada Buka, ada MTEK, ada BRI. Takutnya yang dijaga yang ini aja. Ya, market cap yang second liner, third liner dibiarin banting. Nah, ini yang ditakutkan. Gitu. Ya kayak tadi market closingannya kalau nggak salah sebelum closing itu kan minus berapa tuh? Ya, adalah 1,2% ya. Closingnya ditarik 0,3 gara-gara BBCA. Nah, ini kan nggak bagus nih. Kalau cuman BBCA-nya ditahan, market saham lain pada ARB ya buat apa juga. Jadi tetap pesan saya, kita harus tetap disiplin. Market masih worry banget ya. Nampaknya cukup berat. Dan kalau seperti ini sih saya rasa untuk balik ke 6130 agak susah ya. Oke, tapi kita belum tahu. Ya, kita belum tahu. Cuman memang untuk sekarang kayaknya agak susah nih, karena seakan kepentok. Lalu kalau kita tarik garis trend line yang seperti yang saya bilang, ini pun batal. Ya. Ini pun mereka batal. Gitu. Jadi kepentok kemarin di hari Rabu, seperti saya bilang kalau nggak kuat dia kan turun lagi. Nah, ini dikhawatirkan nih. Kalau sampai kejadian yang saya takutkan seperti ini. Ya. Nanti dia coba naik lalu dia turun lagi. Ini yang saya takutkan akan terjadi seperti ini di market. Lalu support-supportnya berapa? Tadi hampir jebol nih 6040, 6050. Tapi untungnya closingnya di atas itu. Ya semoga hari Jumat ada angin seger ya. Karena memang hari ini bursa regional tumbang juga sih. Ya overall mereka pun daily-nya juga downtrend semua yang Asia. Gitu. Jadi menurut saya mungkin ada angin segar ya, besok bisa technical rebound. Atau minimal maintain lah, dia nggak jebol di 6000. Karena emang 200-nya di sini. Ya saya sebagai trader sangat swing trader, kita sangat salah satu indikator kuatnya ini EMA 200. Jadi kalau sampai di EMA 200 jebol, ini market kita akan sangat gak bagus. Ya outlook market secara teknikal akan jadi kurang bagus. Karena dia jebol support, ya 6000 pas support, ada EMA 200, trend line pun dijebol. Jadi udah gak ada harapan ya, selain pilihannya market untuk turun. Seperti itu. Nah ini target-targetnya ya. Jadi kita harus tahu outlooknya untuk di hari-hari berikutnya. Ya, sambil menunggu sentimen-sentimen ya. Sentimen-sentimen yang mungkin bisa membuat pergerakan market jauh lebih sehat. Nah kalau turun ya targetnya di sini nih teman-teman. Nah kalau turun targetnya di sini. Karena trend line nih yang dia jebol. Di berapa di sini? Jauh ya. Ya di 5930-an. Nah mungkin habis itu ya baru membal lagi nanti. Ya jadi dia potensi ke sini. Contoh ya, ini simulasi jeleknya.
market correction sampai ke sekitar 5.900, 5.930. Lalu dia technical rebound balik lagi ke 6.000, lalu lanjut turun lagi. Nah, ini yang bahaya. Ini skenario jeleknya. Tapi kalau kita ngomong skenario bagusnya, bisa gak Om? Bisa. Gimana? Oke, kalau skenario baiknya untuk market. Nah, ini kan flag ya. Yang garis ini kan flag. Nah, dari flag dia, ya, dia buat kayak semacam double bottom kecil, bisa nih. Memang harus didam dulu sekali. Didam, abis itu dia tidak buat low yang lebih rendah, dia baru naik lagi. Itu bisa. Cuman kalau seperti ini agak ruwet ya, karena sentimennya masih kurang baik gitu. Jadi kompetisi Mirai juga masih berjalan, so harus hati-hati. Ya, agak complicated lah menurut saya. Anda cukup disiplin aja. Ya, Anda cukup disiplin aja, itu udah menurut saya udah cukup baik. Ya, kalau udah kena batas stop loss ya sudah gitu. Ikhlasin aja, nggak perlu kita keep. Ya, saya pun juga sama dan memberlakukan di member saya juga sama. Oke, lalu kita langsung bahas requestan ikan temas film. Yang paling menarik yang saya bahas itu pertama ada ikan. Ya. Ada ikan, ada truk ya. Tadi naik. Ini pola bandara sama. Jadi saya bisa bilang mereka geraknya tuh kurang lebih bareng. Nah, cuman yang membedakan ikan dengan truk, bahwa ikan oke, dia jebol beberapa resist kecil. Ya, like 113, lalu 115. Cuman resist besarnya belum di 121. Jadi kalau dia belum berhasil di 121 itu lolos, maka berat. Ini yang menyebabkan ikan tadi bahkan belum nyampe 120 udah kempes. Ya, cuma nyentuh habis itu kempes. Nah, lalu besok gimana nih? Kalau besok Anda cek ya, dalam 5 hari ke depan, kalau dia nggak balik atau dia bahkan balik di bawah 110 ke bawah, Anda out dulu. Tapi kalau dalam 5 hari ke depan dia masih di range 110 sampai 120 masih menarik. Target masih breakout di 121. TGRA skip, no comment, belum ada tanda-tanda. Agak susah ya kalau predik emiten seperti ini karena pergerakannya belum ada. Agro bullish flag bisa pullback ke 1920 mengingat BRI, RI dananya ke agro. Saya nggak ngikutin RI-nya agro, BRI ya, jadi mohon maaf mungkin saya nggak tahu tuh dananya akan dikemanain. Nah, tapi kalau saya lihat apakah bullish flag, yang sebenarnya sih saya nggak bisa bilang ini flag ya. Kalau flag itu kayak tadi tuh, kayak market tadi. Ya, kalau ini dibilang flag ya mungkin masuk akal ya. Kenapa? Karena ini rapi kan. Ya, jadi ya mungkin flagnya seperti ini. Bullish flag gak bullish. Kenapa? Karena trennya masih uptrend. Ya. Nah, yang jadi permasalahan ini krusial nih. Kemarin udah dites 2000, ini krusial. Kalau sampai dia balik jebol 2000, susah. Lalu kalau ditanya apakah bisa balik ke 2000, bisa. Memang targetnya di sini ya. Tuh 2 3 4 5. Nah, mungkin targetnya ke sini nanti. Untuk si agro. Jadi dengan market seperti ini bukan nggak mungkin agro bisa ditarik ke situ. Good. BABP, ARB saya akan saya sih belum beli ya kalau BABP ya. Kemarin cuma copet-copet, tunggu di 400-an aja lebih aman. BGTG cukup kuat. Cuman patokan BGTG ini ya, kemarin baik yang nanya dia harus bisa komitmen di atas 280 290. Dia bisa bertahan kuat di atas 280 290 bagus. Tapi kalau tidak dia akan bentuk head and shoulders di sini. Ya, target breakdownnya di berapa? Breakdown dia di 250-an ya. Jadi hati-hati jangan sampai dijebol 250 ke bawah. Itu dia punya range tradingnya. Oke. Lalu ada BES. BES ini saham yang masih downtrend ya, belum ada tanda-tanda, saya skip dulu ya. Saya nggak ngikutin pergerakannya juga. Mesin sangkut. Untuk mesin hati-hati, tapi selagi di atas 500 skip aja nggak apa-apa sih ya. Batasin di 500 harusnya masih potensi membal. Lalu ada Befitch. Untuk Befitch belum ada pergerakan, jadi kita skip. Anda mau tunggu bisa di bawah 160. Untuk Behit balik ke 97 ke bawah, jebol. Krusialnya tetap di 9493. Jadi komitmen asal di atas 9493 masih oke untuk dicicil. BBCA cukup dijaga, pergerakannya pun bahkan nggak mau dijebolin 3200-nya. 32.000-nya. Teknikal sih oke ya. Jujur teknikal BBCA itu oke. Nah, ini kalau saya tarik nih, wah ini oke banget nih BBCA.
Dia break trend line, dia lagi pullback. Nah cuman memang sayangnya dia belum jebol juga nih, sekitar 33.000. Jadi sayang, karena kalau sekitar dekat-dekat 33.000 ini bener-bener resisten yang kuat banget. Ya, jadi memang crucialnya di sini. Nah, mungkin market kita bisa kekerek kalau nanti BBCA bisa di-push 33.000 ke atas. Ya, seperti itu. Baja masih sideways ya, range sideways-nya 430 sampai 360. Anda cicil beli silakan. Yellow bandarmologinya gimana? Coba kita bedah ya. Ini jujur mainannya mainan ini sih, mainan bandar sih. Ya, bandar-bandar retail gitu ya. Dan kalau kita cek dari tanggal 28 Juli YPXCXA GR wow, bandar retail ya. Mayoritas bandar retail. Average down mereka selama sideways selama sebulan kemarin itu di 313 sampai 323. Ya berarti di range-nya kurang lebih di sekitar situ ya. 320, 323, 313. Ya, bandar MG jualan. Kenapa? Karena yellow ini dari 50, jadi wajar bandar pasti exit. Nah, kalau untuk teknikal, ya yellow juga sideways, nggak ada masalah. Ini jelas support 280. Mau beli bisa, jebol 280 out, gitu aja. Ya. Kepik belum ada tanda-tanda, tapi asal dia kuat maintain di atas 110 ya, atau di sini nih 108 oke ya. Cuman untuk kepik dan teman-teman ini baru bisa gerak kalau MNC grupnya gerak, BABP lah, BCAP atau begitu. Jadi kalau nggak ada stimulus susah juga untuk kepik bisa gerak. Tama ada kemungkinan pullback ke 70 dulu gak? Oh ini udah pullback. Bahkan ARB. Ini kan saham setan ya, saya bisa bilang saham setan ya. Jadi kegocap, dinaikin, dibanting. Nah kalau kayak gini hati-hati nih. Ya, ini bisa mungkin dikasih koreksi 1 hari lagi. Kalau dia komitmen untuk dinaikin ya Anda bisa lirik besok gitu. Besok atau lusanya di hari Senin. Untuk Tama. PMMP ini juga bagus, perusahaan sehat, fundamental juga lumayan. Oke, maintain di atas 492 ya. Maintain di atas 490-an so far oke sih. Gitu. Target dia minimal balik ke 545, 550 lagi ke atas. Ini target resistennya. Friend masih oke, sebenarnya nggak ada perubahan. Tapi saya nggak tahu nih hari ini siapa yang jual. Coba kita cek ya. Biki CPBR. Ya ada sedikit distribusi gitu. Mungkin melihat marketnya kurang bagus ya. Friend masih sama consolidate gitu ya, tapi maintain di atas 120 asal dia komitmen oke. Justru menurut saya ini area terbaik nih, 128 120 nih area terbaik untuk Anda entry Friend dengan batas stop loss jelas di 120. Ini udah menurut saya udah area cukup baik. Medco still good. Pendeknya kalau nggak jebol 480 oke sih ya. Medco turun apa karena kegeret bahasanya, bahasa ini ya, kegeret ya, keseret lah ya, ibaratnya memang kena faktor market. Tapi saya rasa cukup kuat loh, artinya dia nggak balik ARB, nggak kayak yang lain, ini udah cukup baik. Cuman memang untuk Medco trennya belum akan benar-benar confirm kalau dia belum bisa balik 550 555 ya. Masih ngawang lah, kalau chart kayak gini masih ngawang. Cuman mau tahu kenapa saya dulu kencang sekarang jadi gocap. Contohnya Envy. Oh, dulu Anda harus tahu itu kasus itu. Envy, Deal, Just Sky, TGRA, Boss. Itu emiten yang dulu kasusnya kasus reksadana. Ya panjang sih ceritanya, Anda tanya senior-senior Anda saja, itu mereka pasti tahu. Itu terjadi mendekati akhir tahun 2019. Ya. Habis itu setelah kena kasus beberapa reksadananya udah banting turun sampai sekarang. Dulu saya juga pernah trading Envy ya. Itu saham kita dulu lah. Saham-saham yang trader lama pasti kenal lah, Envy, Deal, Just Sky, TGRA, Boss dan lain-lain. Itu udah saham kita banget ya. Hoki masih letoy, nggak ada pergerakan. Sebenarnya saya agak males ya emiten kayak gini ya. Tapi asal dia komitmen di atas 180 oke sih. Ya Anda bisa cicil beli.
Jebol 180, targetnya balik 200-an. Palm membentuk symmetrical triangle atau bullish pennant. Palm. Sorry, salah tarik. Kalau saya tarik ya, ini sebenarnya patah malah. Ya kalau saya tarik sebenarnya ini patah. Udah jebol malah ya. Kalau dibilang pennant symmetrical bisa, tapi kalau symmetrical kan dia memang pas di tengah. Ya terserah Anda mau bilang pennant, ya bullish pennant nggak salah. Tapi kalau kita lihat ini kayak kepentok ya. Kan jelas kayak kepentok nih. Ya kecuali Anda mau tariknya di sini, asumsi. Kalau asumsi Anda tarik di sini, hampir jebol. Nah, jadi cek aja besok. Ya, kalau besok jebol, palm di 535 ke bawah, ya ini udah dipastikan hancur. Gitu. Agi no comment, seperti yang saya bilang waktu itu, terakhir saya bilang ini potensi rising wedge, jadi out dulu. Ya ini kan terakhir saya udah bilang ya. Rising wedge jebol langsung berat sampai sekarang. Untuk Agi cuman titik support kuatnya jelas masih di sekitar 1200, bisa spekulasi karena mungkin akan terjadi pantulan di sini. Ya. Real ARB lagi, yang gak heran, ini kan sahamnya kan naiknya pun saya juga nggak tahu gara-gara apa. Saya sih skip ya untuk real, jadi mohon maaf saya nggak bisa jawab, tapi hati-hati aja pesan saya karena ini mainan bandar besar semua. Keren oke, seperti saya bilang so far so good asal dia komit di atas 170-an ya, 168 171. Bisa dilirik nih. Keren untuk perdagangan besok. Mesin. Lalu ada mesin. Oh tadi mesin sudah. MNCN. MNCN kalau belum breakout 875 nggak menarik ya. Dia masih sideways nih. Ya, 800 sampai 875. Belum breakout. Saya sih kalau beli tunggu breakout aja. BEPS. Nah ini BEPS ini menarik ya. Saya nggak tahu ada apa. Tapi dari polanya nih memang bandarnya suka naik, banting, dinaikin, dibanting, dinaikin. Nah, kalau kita udah tahu dia ada suatu fase dinaikin dan dibanting, maka sekarang kita udah tahu BEPS ini lagi dinaikin. Jangan sampai Anda beli pucuk. Itu aja. Ya. Bandar ini udah nge-push nih. Wah, buat teman-teman yang ikut atau beli BEPS yang kompetisi Mirai, beli di hari Senin gitu ya, di 600 lah, nggak usah muluk-muluk, itu udah 100% udah beggar. Nggak usah pusing, Anda udah cuan banget lah. Seperti itu. Ini untuk BEPS, tapi saya no comment ya. Dia udah all time high juga. Untuk copet-copet masih bisa, tapi hati-hati koreksi jangka pendek. Ya saya sih nggak ngikutin dia kenapa bisa naik. Dan hati-hati kalau kita nggak tahu kenapa dia bisa naik, kita harus lebih disiplin. BKSW turun ya wajar, semua bank juga turun. Ya bukan BKSW Anda doang. Toleransi akhir ini sebenarnya resistannya ya, supportnya itu di 240-an ya. Ini udah mepet nih. Tapi next support kalau Anda mau coba ya di sini 214 sampai 220. Oke, mau cicil beli ya bisa spekulasi karena udah drop 3 hari. MLIA bullish flag kok nggak breakout ya? Oh ya sabar, flag itu nggak harus cepat. Ini malah bukan ya bisa flag atau bisa wedge ya. Bisa bullish flag, bisa wedge, ya, tapi mungkin ini ke flag. Nah ini kan pattern cup and handle kan memang dia butuh flagnya dulu, dia butuh handle-nya dulu. Nah cuman marketnya Anda cek dulu, marketnya lagi begini ya, bandar mau ngelukis juga susah. Gitu. Untuk supportnya MLIA kritisnya di 1100 ya. Jadi dia bisa buat flag mentok sampai 1100, tapi kalau 1100-nya jebol, saya rasa ini udah bahaya sih untuk MLIA. Jadi nggak rekomen lagi lah kalau teman-teman mau entry. Ya ini untuk MLIA. Trend lainnya juga udah mepet ya, trend line minor, jadi agak kritis nih. Ya. Menarik sih untuk masuk watchlist masih bisa lah ya MLIA. Cuman lotnya nggak besar. PNBS udah jebol ya, saya berapa kali udah bilang nih, jebol pertama, jebol kedua 117, 120, jebol juga next support itu udah di sekitar 100. Belum ada tanda-tanda
susah ya. Ini semua chartnya sama kayak market. Ya dia ngelengkung nih. Abis rebound 2 hari, abis itu. Nah jadi kita harus cek market juga. Kalau semuanya ikut turun ya target turun ke 100, hati-hati. Ya saya sih belum tertarik untuk beli PNB sekarang. Kota ini sahamnya memang saham-saham siluman. Gocekannya juga maut, jadi hati-hati. Untuk Kota asal dia komitmen di atas 195 sampai 200, menurut saya udah cukup baik. Ya, ini akan jadi base support baru dia. Jadi kayak gini kan dia buat base support, di sini dia buat base support, nah baru naik lagi. Jadi itu untuk Kota. Cuman kan gocekannya maut ya. Dibanting sempat ke 189 baru dinaikin. Ya, kalau yang gak siap pasti udah kena gocek. Jadi do or die sih, ya spekulasi gitu. Siap cuan ya siap loss. Oke, saya pribadi ada Kota bersama teman-teman VVIP tapi udah kena cut loss kalau saya. Ya, pasang otomatis udah kena ya sudah. BKSW sudah, Medco sudah. MCAS Friends sudah. Berarti terakhir penutupan MCAS. MCAS ini geraknya akan sama DMMX closingannya lumayan fast, NFCX. Ini saham yang cukup strong. MCAS merah-merah mau cicil beli ya silakan. Ya, ini kan nanti teman-teman sering dengar lah berita-berita MCAS dengan si cepat dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, jadi untuk watchlist paling kayak tadi ya Fire atau nanti cek mobile apps kita. Gitu ya. Lalu Mari Aba juga bisa dicek nih. Udah koreksi cukup sehat 4 hari Mari Aba. Ya, bisa cek lumayan kalau bisa kasih profit. Siapa tahu market hijau dia bisa gerak lagi karena kan kalau digoreng nih ini emiten naiknya kencang kalau lagi digoreng. Jadi kita bisa watchlist lah. Ya, Mari, Fire, Luck untuk copet-copet dan sebagainya. Oke, saya rasa sih cukup ya. Thank you teman-teman semua. Good luck. Saya tutup. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.